Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan mengikuti kajian spesial untuk kesempatan di Raus Jogja dengan pembahasan khusus 40 kiat agar tidak diganggu setan. Saya sebenarnya diminta untuk mengisi perihal tentang kesabaran saat menghadapi pandemi Covid. Namun materi seperti itu nanti akan terbatas pada motivasi untuk sabar. Motivasi paling inti adalah bagaimana kita bisa mengisi waktu di masa pandemi seperti ini dan tetap mengisi iman agar tetap terus sabar dan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Nah, maka materi saya bahas dengan tema khusus. Seandainya tema ini enggak selesai, nanti di kesempatan mungkin bulan Januari atau Februari kita akan lanjutkan buku ini lagi. Baik, bisa dilihat di Muqaddimah halaman 7 Romawi. Buku saku ini berisi 40 kiat agar tidak diganggu setan, yang kami kembangkan dari 2 kitab, yaitu At-Tasil li Ta'wil At-Tanzil Juz Amma fi Su'al wal Jawab karya Syekh Mustafa Al-Adawi, dan dari kitab Bada'i Al-Fawaid karya Imam Ibnul Qayyim. Buku saku ini merupakan bagian dari buku versi lengkap Tafsir Jalalain 3 surat favorit, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang diterbitkan oleh Rumaiso. Untuk buku tafsir 3 favorit insyaallah akan menyusul bismillah. Nah, sekarang kita masuk langsung. Ingat, pembahasan ini bagian dari pembahasan surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas kita meminta perlindungan dari, coba kita lihat ya surat An-Nas nji. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lihat dari ayat min syarril waswasil khannas. Dari keburukan atau kejelekan atau kejahatan setan yang sifatnya memberi waswas. Min syarril waswasil khannas. Dan setan itu bersembunyi. Min syarri waswasil khannas minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan gangguan, yang memberi gangguan pada hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi khusus dalam surat An-Nas itu dibahas tentang gangguan setan. Nah, untuk mengatasi gangguan setan itu, di mana setan punya 2 sifat. Yang pertama, sifat setan itu memberikan waswas. Kemudian yang kedua, setan punya sifat khannas, bersembunyi ketika kita itu lalai dari Allah. Saya ulang ya. Setan punya 2 sifat seperti disebut dalam surat An-Nas. Yang pertama,
memberi was-was, memberi godaan, memberikan bisikan. Yang kedua adalah khonnas. Khonnas itu artinya bersembunyi, bersembunyi. Suatu benda yang sifatnya bersembunyi disebut dengan khonnas. Seperti dalam firman Allah dalam surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan khunnas. Khunnas ini menjelaskan bintang. Bintang sifatnya bersembunyi. Kalau pada malam muncul, pada siang hari bersembunyi lagi. Sesuatu yang bersembunyi itu disebut dengan khunnas. Nah, kalau kita mengingat Allah, setan itu bersembunyi. Namun kalau kita lalai, maka setan memberikan was-was. Jadi dua sifat ya. Yang pertama was-was, yang kedua khonnas. Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan setan, godaan setan, nah ini ada 40 kiat. Kita lihat dari halaman kedua. Pertama, berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Nanti tentang zikir rinciannya belakangan. Ada beberapa rincian tentang zikir. Terus yang sekarang yang nomor 2, beriman, dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Artinya setan sulit mengganggu orang-orang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Berarti setan sulit mengganggu orang-orang yang tawakal pada Rabb-nya, pada Allah. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, artinya loyal pada setan, dan ada orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi berbuat syirik pada Allah dengan menyembah setan. Nah, dikatakan di sini setan itu tidak ada kekuasaannya untuk orang beriman dan orang yang bertawakal. Berarti orang beriman dan yang bertawakal sulit diganggu setan. Maka setan itu akan mudah mengganggu orang yang tidak beriman. Akan mudah mengganggu orang yang tidak bertawakal. Kalau disebut tawakal, Bapak Ibu sekalian, tawakal itu punya dua sifat. Yang pertama, tawakal itu adalah mencari sebab, lakukan usaha. Kemudian yang kedua, menyandarkan urusan pada Allah. Saya ulang, tawakal itu ada dua sifat ya. Dua sifat atau dua syarat ini harus ada. Pertama, lakukan sebab. Kemudian yang kedua, pasrah atau menyandarkan hati kepada Allah. Jika dua hal ini tidak terpenuhi, maka keliru. Tadi syarat pertama apa?
Apa syarat pertama? Mencari sebab. Berarti dia tidak disebut tawakal jika malas kerja. Saya pasrahnya pada Allah. Kerja enggak kerja, tidak disebut tawakal. Enggak ada usaha sama sekali gitu. Dia cuma nongkrong di masjid saja, zikiran, doa gitu. Ya biar rezeki datang, enggak lakukan usaha, maka tidak disebut tawakal. Kemudian yang kedua tadi syaratnya adalah menyandarkan hati kepada Allah. Berarti kalau dia lakukan usaha namun tidak bersandar pada Allah, terlalu mempercayai dirinya sendiri, juga tidak disebut tawakal. Adapun beriman kepada Allah lebih umum lagi. Beriman kepada Allah mencakup 3 hal. Iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, iman kepada nama dan sifat Allah. Saya ulang, beriman itu mencakup 3 hal tadi. Beriman kepada Allah ya. Pertama iman kepada rububiyah, yang kedua iman kepada uluhiyah, kemudian yang ketiga iman kepada nama dan sifat Allah. Yang pertama iman kepada rububiyah, berarti meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Maka kalau dia imannya benar pada Allah, dia yakin Allah yang beri rizki gitu. Di keadaan pandemi, dia yakin Allah itu beri rezeki. Sesusah apapun dia cari kerja. Jika diberi keturunan, diberi anak, dia yakin juga Allah yang beri rezeki. Itu beriman pada rububiyah. Sedangkan uluhiyah berarti beriman hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Maka ibadah-ibadah hanya ditujukan pada Allah saja. Baik ibadah lahiriah, ibadah batin ya. Baik berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa keyakinan. Itu hanya ditujukan pada Allah saja. Sedangkan beriman kepada nama dan sifat Allah berarti meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluk. Karena tidak ada yang sekufu dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu setara dengan Allah. Nah, untuk selamat dari gangguan setan, ini harus nomor 2 ini kuat dulu ini. Imannya kuat, mencakup 3 iman kepada Allah tadi, 3 hal tadi. Terus tawakalnya juga benar. Kalau berarti tawakal dalam rangka untuk menjauhi gangguan setan, berarti sebab-sebab nanti dia lakukan. Seperti dia lakukan sebab zikir, baca bacaan sebelum tidur gitu. Banyak amalan-amalan yang di sini nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa ketahui. Itu yang kedua ya. Terus sekarang kiat yang ketiga, berzikir kepada Allah, berwudu dan sholat ketika bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan. Ini amalan setelah bangun tidur. Amalannya ada 3. Nih ya, ketika bangun tidur ini amalan ada 3. Nanti amalannya yang pertama zikir, yang kedua berwudu, yang ketiga sholat. Coba perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda berikut ini. Akidah syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin.
Setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk. Tengkuk. Leher bagian belakang. 3 ikatan. Di tengkuk salah seorang dari kalian ketika ia tidur. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Maka di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, malam masih panjang, ayo tidur saja. Bisikan seperti ini sering kan? Nah, malam masih panjang, lailun tawilun farqud. Sudahlah, malam masih panjang, tidur saja, ayo tidur, ayo tidur, ayo tidur. Nah, cara ngatasi ikatan ini gimana? Ikatan setan ini, lihat, dikatakan fa in istaiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddaa in halat uqdatun. Jika dia itu berwudu, lepaslah 1 ikatan lagi. Fa in shalla, jika dia sholat, inhalat uqdatun, maka lepas lagi ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka di pagi hari dia dalam keadaan semangat dan bergembira. Wa ila asbaha khabisa nafsi kaslan. Namun jika tidak lakukan demikian, maka paginya tidak ceria dan jadi malas. Apa amalannya tadi? 1 apa? Zikir. Zikirnya apa? Bangun tidur. Zikirnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1, lepas 1 ikatan. Amalan kedua apa? Wudu. Ya. Dia cuma hadas kecil, cukup berwudu. Kalau hadas besar, mandi junub. Boleh nggak mandi junub? Junubnya malam, ditunda sampai subuh, boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak, Bu? Hah? Boleh atau tidak? Makruh apa haram? Hah? Atau boleh? Ya wes, boleh. Boleh ditunda. Sebelum tidur untuk jaga-jaga, wudhu dulu, kemudian tidur, walaupun belum mandi besar. Nah, ketika bangun dia bisa mandi junub tadi. Wudhu, mandi junub, lepas 1 ikatan lagi, sudah 2. Terus yang ketiga apa tadi? Nah, sholat. Bisa jadi masuk waktu subuh langsung sholat subuh, qobliyah dulu. Bisa jadi masih waktu tahajud, sholat tahajud tutup witir. Waktu tahajud itu sampai jam berapa toh? Waktu tahajud. Waktu tahajud sampai kapan? Sampai waktu malam berakhir. Waktu malam berakhir sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar subuh. Terbit fajar subuh itu apa? Masuk azan subuh. Berarti ketika azan subuh, sekarang 4 kurang 10. Nah, berarti sudah berakhir waktu sholat malam. Kalau sudah masuk dalam sholat tahajud, misalnya dia tutup witir, sudah kumandang azan, sholatnya dilanjutin nggak? Ini sudah mulai nih, Allahu Akbar, sudah dapat 1 rakaat, ya. Dia mau niatin 3 rakaat lah. Lalu sudah kumandang azan subuh, lanjut atau tidak? Lanjut nggak? Tetap dilanjutkan, kecuali baru mulai. Dia lanjutkan sampai selesai. Kalau baru mau takbir terus Allahu Akbar, nah berarti enggak lagi. Man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Kata Nabi SAW, siapa dapat 1 rakaat berarti dia mendapati waktu sholat.
Nah itu sudah dapat 1 rakaat kan, berarti dia sudah mendapatkan sholat, berarti sudah mendapatkan sholat malam. Nah 3 amalan tadi ya, untuk mengatasi ikatan pada tengkuk tadi. Setan sebelum tidur itu buat 3 ikatan ini. Nah 3 ikatan ini itu lepas dengan 3 amalan: zikir, wudhu, sholat. Amalan berikutnya lagi, ini masih amalan lagi. Yang keempat, istinsar, membersihkan hidung dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Praktek wudhu itu kalau di mulut itu namanya madmadah, berkumur-kumur, airnya diputar dalam mulut. Kemudian kalau dimasukkan ke hidung, istinsyak dan istinsar. Dihirup namanya istinsyak, keluarkan itu namanya istinsar. Saya ulang ya. Kalau kita kumur-kumur namanya madmadah. Kalau air itu dihirup masuk ke hidung, kemudian keluarkan lagi, ya, itu namanya istinsyak, masuk, istinsar, keluar. Dan kalau di sini memakai pendapat mazhab Syafi'i, istinsyak dan istinsar termasuk madmadah tadi hukumnya sunnah. Karena tidak termasuk rukun. Rukun wudhu ada berapa? Safinatun Najah berapa? 6. Satu niat. 2 membasuh muka. 3 membasuh tangan sampai siku. 4 mengusap kepala. Telinga masuk enggak? Cuma mengusap kepala. 5 membasuh kaki sampai mana? Mata kaki. 6 tertib berurutan. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung masuk enggak? Tidak, berarti sunnah. Nah sekarang coba lihat keutamaan menghirup air ke hidung ketika bangun tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manami falyastansir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, bangun tidur ya, hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan. Lakukanlah sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Keutamaannya berarti apa? Setan akan keluar dari dalam hidung. Berarti tempat nongkrongnya setan di mana? Di dalam hidung tadi. Nah, maka disuruh lakukan istinsar. Nah, itu amalan lagi, Nji. Nah, ini untuk lepas dari godaan setan. 5. Jangan sampai tidur hingga pagi, nggak bangun tahajud, nggak bangun subuh. Coba lihat di sini dalilnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi au qol fi udhunihi." Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya, atau beliau bersabda pada telinganya. Berarti kalau tidur terus sampai pagi, tidak bangun subuh, apa akibatnya? Dikencingi setan.
Berarti biar selamat dari kencingan setan tadi, caranya gimana? Bangun subuh. Ustadz, apakah ini jadi dalil tidak boleh tidur pagi? Boleh nggak tidur pagi? Ba'da subuh tidur lagi? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Prakteknya boleh nggak? Prakteknya boleh, teorinya tergantung. Kalau punya kebutuhan, misalnya semalam ya aktivitas sampai malam karena kebutuhan juga, maka pagi butuh istirahat, maka dia memilih istirahat, tidak masalah. Tidak kena hadis ini. Hadis ini pembahasannya beda. Namun kalau mau cari waktu berkah, tidak tidur pagi, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Ya, diberkahi pada waktu pagi, berarti diberikan kebaikan pada waktu pagi. Kapan? Nah, kalau dimanfaatkan waktu pagi tadi. Bisa bentuknya setelah sholat subuh, diam di tempat sholat sampai matahari meninggi. Kalau di masa pandemi, bisa jadi bapak-bapak ke masjid, diam di situ sampai matahari meninggi. Ya, sekitar jam sekarang matahari terbit 5.10. 5.25. Nah, kerjakan sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya dapat hajan wa umrotan tamah. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kalau ibu-ibu yang sholat subuh di rumah, diam di tempat sholat, ajak di situ, kemudian lakukan sholat nanti setelah matahari meninggi. Lakukan sholat berapa rakaat tadi? 2. Maka juga akan mendapatkan pahala yang sama, hajan wa umrotan tamah. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ibu diam di tempat sholat. Kalau tempat sholatnya dalam kamar, berarti diam dalam kamar, nggak boleh nyambi apapun. Jadi diam di situ, ingin dapat pahala ini. Kalau memang ada kepentingan, maka tetap yang kepentingan tadi, apalagi lebih wajib, ditinggalkan. Jangan karena kejar sholat isyraq, ya, yang wajib ditinggalkan cuma gara-gara yang sunnah saja. Nah, itu untuk misalnya dapat berkah waktu pagi. Bisa juga berkah waktu pagi, tolabul ilmi, ngaji. Ba'da subuh ada kajian-kajian para ustadz yang juga bisa dikaji secara online. Bisa habis subuh diam tempat sholat itu sampai matahari meninggi. Nah, dapat pahala sholat isyraq tadi itu. Masa pandemi ini banyak kajian seperti itu, bisa diikuti. Ustaz, lari paginya kapan kalau begitu? Nah, lari paginya jam berapa kalau gitu, Bu? Ba'da isyraq. Kesiangan. Nah, mendingan kesiangan lari pagi daripada nggak dapat berkah tadi itu. Sepedanya ya habis itu pokoknya. Baik, itu tadi jangan sampai tidur hingga pagi. Terus yang keenam, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Bacaannya sudah pada hafal, yaitu apa, Bu? Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sekarang kita lihat keterangan hadis itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Syekh Abdullah Al-Fauzan nerangkan seperti ini. Kata khubusi, nah, khubusi adalah bentuk jamak dari kata khabis. Yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kata khaba'is
adalah bentuk jamak dari khabitha. Yang dimaksudkan adalah setan perempuan. Berarti setan punya jenis, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Ya, ada setan jenis laki-laki, ada setan jenis perempuan. Yang perempuan rambutnya panjang apa pendek? Gimana Bu? Setan perempuan rambutnya panjang apa pendek? Hah? Kayaknya ibu mau jawab panjang karena di TV panjang rambutnya. Nggak tahu Bu. Masalah goib. Mau nerka rambutnya gimana, modelnya keriting apa lurus, itu masalah goib. Ya, setan itu perihal goib. Maka sebutkan ciri-cirinya harus dengan dalil juga. Cuma tahu, oh ini ada laki-laki, ada perempuan, ya sudah, cukup sampai situ. Bisa juga dibaca khubusi. Khubusi itu berarti huruf ba-nya disukun. Coba lihat di bacaan itu, khubusi ba-nya di dhamma kan? Ini ba-nya disukun, khubusi. Maknanya adalah kejelekan. Sedangkan khobais berarti yang memiliki kejelekan. Nah, bacaan ini berarti meminta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Dari kejahatan dan pelaku kejahatan berarti. Al-Khattabi mengatakan bahwa lebih tepat dibaca khubusi, ba-nya di dhammah. Sedangkan kalau disebutkan bahwa kebanyakan ulama hadis membacanya khubusi, ba-nya disukun tidaklah tepat. Intinya dua cara baca dengan khubusi dan khubusi sama-sama dibolehkan. Namun yang lebih afdal bacanya ba-nya di dhamma. Bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bacanya sesudah masuk apa sebelum masuk kamar kecil? Sebelum. Karena kalau sudah di dalam tidak nyebut nama Allah. Ustaz sudah terlanjur masuk, ya sudah baca dalam batin. Sekarang kalau berwudu dalam toilet, dalam kamar kecil, boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh. Baca bismillahnya di mana? Baca bismillahnya di mana? Sekarang balik tadi ke rukun wudu. Bismillah wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti ditinggalkan tidak masalah. Kalau mau baca di luar, baru masuk berwudu dalam kamar kecil tadi. Kalau mau baca lagi bisa, tapi dalam batin, tidak boleh di lisan. Karena kalau di lisan diucapkan berarti dalam kamar mandi nggak boleh. Terus yang ketujuh, yang membuat setan juga pergi, yaitu azan. Azan itu membuat setan lari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Fa idza qudiya al adzanu aqbala fa idza suwiba bi adbara fa idza qudiya taswib aqbala. Yaqturu bainal mar'i wa nafsi yaqul uskur kadza waskur kadza. Lima lam yakun yazkuru hatta yadhalla ar-rajulu yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadataini wa huwa jalisun." Apabila azan dikumandangkan, setan itu berpaling, setan itu pergi sambil mengeluarkan kentut. Hingga setan tidak mendengar azan tersebut. Berarti kentutnya dikeluarkan untuk menutup suara azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, ia pun kembali. Azan rampung, setan balik lagi. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pergi lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun balik lagi. Ia akan melintas di antara orang-orang dan nafsunya. Setan berkata, ingatlah demikian, untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat.
Coba perhatikan kalau kita sholat, kadang nggak pernah mikir itu sebelum sholat. Namun ketika sholat muncul. Saat sebelum sholat nggak mikir kunci taruh di mana. Namun ketika sholat pikirin kunci tadi. Wah, ini kunci saya kayaknya lupa ini di motor. Nah, diberi was-was oleh setan itu tadi. Setan nanti akan memberikan gangguan apa? Berapa rakaat sholat yang dia lakukan. Nah, ada yang nanti bingung 4 atau 5, ataukah ini sudah 2 ataukah tidak 3, ataukah ini sudah 3 atau 4 sudah selesai. Lantas Nabi SAW katakan, apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali sujud sahwi dalam keadaan duduk. Sujud apa? Sahwi. Kapan sujud sahwi dilakukan? Kapan sujud sahwi dilakukan? Ketika lupa. Lupa yang terkait dengan sholat apa di luar sholat? Lupa terkait sholat. Misalnya tadi ya, lupa 3 atau 4. Lupa ini sudah 4 atau jangan-jangan sudah 5, atau terlewat harusnya tahiyat awal sudah ngadeg, sudah berdiri ke rakaat ketiga, atau rakaat keempat harusnya duduk tahiyat akhir, dia bablas lagi berdiri, ya dia bablas lagi berdiri sampai rakaat kelima. Nah, seperti ini ditutup kekurangan atau ada kelebihan, ditutup dengan sujud sahwi. Termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, kalau untuk bacaan sholat salah baca, salah penempatan, Al-Fatihah dipindah ke tahiyat akhir. Pas dia mau isyarat, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru sadar ketika jari dia tunjuk gini, oh sekarang saya tahiyat. Pindahkan bacaan harusnya rukun saat berdiri, pindahkan di saat duduk. Kalau kita lihat di sini tidak disebutkan sujud sahwinya dilakukan kapan. Sujud sahwi punya 2 pilihan, Bu. Bisa lakukan ba'da sholat, ba'da salam, berarti bisa dilakukan sebelum salam. Yang paling aman mana? Ada sebenarnya rinciannya, namun kalau mau cari aman paling bagus sebelum salam. Karena kalau jadi imam, makmum itu tidak akan pergi dulu sebelum salam. Cara lakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Tadi disebut 2 kali sujud ya. 2 kali sujud. Ini misalnya saya sudah selesai tahiyat ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mau salam. Jangan dulu. Tadi kan lupa 2. Ya. Maaf, tadi lupa, sekarang 2 kali sujud dia mau lakukan. Turun sujud pertama, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baca seperti bacaan sujud biasa. Allahu Akbar. Duduk lagi. Duduk antara 2 sujud sahwi tidak ada bacaan. Turun lagi sujud kedua, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit lagi. Duduk. Setelah itu tidak ada tahiyat lagi, karena tahiyat tadi sudah langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa sujud sahwinya juga setelah salam. Misalnya sholatnya zuhur jadi 5 rakaat. Dia pergi ke sana, terus ada ingatkan, tadi saya perhatikan sholatmu cuma tadi malah kelebihan jadi 5 rakaat. Nah, berarti dia bisa sujud sahwi tapi setelah salam. Dia bisa balik ke tempat sholatnya, lakukan 2 kali sujud saja. Turun sujud pertama, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk lagi, Allahu Akbar. Turun lagi sujud kedua, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Duduk.
langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jika kelebihan. Jika kekurangan 3 rakaat sholat zuhur, berarti harus nambah 1 rakaat. Dia sudah aktivitas, dia pergi ke sana 5 menit, tapi wudhu belum batal, maka cukup balik, nanti nambah 1 rakaat lagi, sempurnakan itu, kemudian sujud sahwi. Bisa sebelum salam atau sudah salam. Ustadz, setelah salam saya pergi itu sekitar 10 menit, saya wudhunya sudah batal. Kalau wudhunya sudah batal berarti sholatnya diulang dari awal. Selama wudhu belum batal, cuma tinggal lanjutkan saja, tinggal nambah. Nah, balik tadi pembahasan azan. Ibnul Jauzi katakan, suara azan membuat setan itu takut, sehingga pergi menjauh, karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Orang gitu kumandangkan azan ini untuk panggil orang gitu, untuk buat orang itu sadar gitu. Terus hal ini berbeda dengan sholat. Hati mudah diserang oleh setan, dan setan selalu membuka pintu was-was kalau kita sholat. Kalau azan enggak. Sampai-sampai Abu Awana membuat judul bab, dalil bahwa orang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dihinggapi was-was setan dan sulit terjangkit riya karena setan menjauh darinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'an nidaa bis salati dhahaba hatta yakuna makana rauha." Jika setan mendengar azan salat, setan kabur dan menjauh hingga tempat ar-rauha. Ar-rauha ini suatu tempat dari Madinah, itu berjarak 36 mil, sekitar 57,93 km. Sudah, itu ketujuh. Kita tambahkan lagi 3 lagi ya. Setelah itu tanya jawab. Kedelapan, berlindung dari godaan setan ketika ia hadir. Biar tidak diganggu setan, minta perlindungan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dari Al-Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, inni ajitu wahsyatan. Qal idza akhasta maja'aka faqul a'udzu bi kalimati llahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min amazati syayatin wa ayyahdurun fa innahu la yadurruka bil harri alla yaqrabaka. Wahai Rasulullah, aku sedang sedih. Ini berarti bacaan untuk yang lagi galau, lagi banyak masalah, lagi murung. Nabi SAW lantas bersabda, jika engkau hendak tidur, nah ini sebelum tidur baca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Lihat artinya, aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Lihat ya, siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padamu, setan pun tidak akan mendekatimu. Berarti dengan minta perlindungan seperti ini, setan akan pergi. Nah, ini biasanya dibaca kalau kita itu khawatir setan itu akan ganggu. Kalau di sini khusus dibaca sebelum tidur, Ji. Ini bacaan zikir sebelum tidur.
Namun secara umum bisa dibaca ini. Kalimat intinya adalah sebenarnya kita minta perlindungan dari godaan setan kepada Allah. Bacaan umumnya bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa. Kesembilan, meminta perlindungan kepada Allah dari setan dengan sifatnya hamas. Hamas itu artinya mutah atau kegilaan, nafas syair setan, dan nafakh sifat sombong. Bapak ibu-ibu, kalau baca ta'awuz itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti bisa baca dengan bacaan yang panjang, ji. Coba perhatikan dulu hadis ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau biasa minta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, syair setan, dan sifat sombongnya setan. Prakteknya bacaannya di bawah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW setelah bertakbir untuk sholat membaca A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Coba diikuti. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Nah, coba lihat artinya ya. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk. Minasyaitonir rajim. Terkutuk ini artinya setan itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dari kegilaan setan, dari kesombongan setan, dan dari syair-syair setan. Coba lihat rinciannya. Sifat setan dalam baca ta'awudz ini adalah ada 3. Pertama, hamas. Hamas itu artinya muta, yaitu sejenis gila dan kesurupan. Setan disebut demikian karena setan itu jadi sebab seorang menjadi gila dan kesurupan. Maka disebut kegilaan setan. Yang kedua, nafakh. Nafakh itu artinya kiber, sombong, yaitu setan itu membisik pada manusia hingga ia merasa dirinya itu di atas, akhirnya merendahkan yang lain. Inilah yang namanya sombong, karena sombong punya sifat merendahkan orang lain. Al-kibr batrul haq wa ghamdun nas. Namanya kiber, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian nafas itu artinya syair. Karena setan itu membuat para penyair menyanjung, mencela, mengagungkan dan merendahkan bukan pada tempatnya. Demikian penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Min'ah Al-Alam fi Syarah Bulughul Maram. Lalu yang terakhir sampai ke 10. Berarti ini bisa hatam 4 pertemuan, Bu. Saya kira bisa selesai 40 langsung ya. Ke 10, membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an. Sebelum baca Al-Quran itu adabnya berwudu. Terus kita mulai sekarang, mulai baca Al-Quran. Kalau mau memulai, baca ta'awudz dulu. Baca bismillah tergantung. Mulai dari awal surat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali awal satu surat dalam Al-Quran yang tidak perlu pakai bismillah. Surat apa, Bu? Surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak pakai bismillah? Karena dalam surat At-Taubah sedari awal itu membicarakan berlepasnya diri orang beriman dari orang munafik.
Maka tidak perlu ada bacaan awal Bismillahirrahmanirrahim. Makruh di situ baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dimulai dari pertengahan, misalnya kita baca Al-Baqarah mulai dari ayat 100, maka cukup mulai dengan apa? Ta'awudz. Langsung mulai ayat. Tapi kalau mulai dari awal surat, ta'awudz plus Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Allah Ta'ala berfirman tentang perintah ta'awudz tadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ibnu Katsir berkata, ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka ingin membaca Al-Qur'an, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Perintah di sini adalah sunnah, bukan wajib. Jadi baca ta'awudz di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sebagaimana klaim ijma' dari Abu Ja'far bin Jarir dan selainnya. Maksud dari membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran adalah agar setan tidak mengacaukan bacaannya sehingga sulit untuk melakukan tadabbur dan tafakur. Biar nggak diganggu sehingga bisa tadabbur dan tafakur. Tadabbur itu artinya merenungkan, tafakur memikirkan. Oleh karenanya jumhur berpendapat bahwa membaca ta'awudz itu dilakukan sebelum tilawah Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di situ dulu. Baik, selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Ya, Bapak-bapak bisa langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya kecepatan. Iya, hilang. Terus satu lagi di tempat kami itu ada sholat adhannya itu awal. Istilahnya terlalu pagi. Kemudian kami mengadakan, ya teman-teman ada yang mengadakan sholatnya dengan yang jadi lebih agak siang. Kalau kita bikin kelompok lagi apa sholatnya di lebih siang, sholat subuh itu. Iya. Baik. Kalau yang pertama kecepatan imamnya. Iya. Bisa jadi kecepatan imam, bisa jadi bapak yang lambat. Ada dua kemungkinan. Kadang ada bacaan standar normal, Pak. Jadi standar normal itu maksudnya ya secara hukum kalau dilihat dia bacanya biasa gitu. Tapi kita kalau perhatikan kita telat. Tapi dia bacanya biasa, itu standar dia. Selama kalau dihitung-hitung itu bacanya sudah terpenuhi, huruf-hurufnya sudah benar sampai Al-Fatihah itu selesai, ya maka dianggap sah. Berarti tugas Bapak ikuti imam saja. Nanti ditanggung oleh imam tadi kekurangannya. Bapak nggak selesai baca Al-Fatihah berarti ya tugasnya ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Yang kedua tadi sholat subuh. Sholat subuhnya waktu kebagian. Enggak, sebentar. Itu jadwalnya pakai jadwal apa? Kalau yang pagi itu pakai hisab. Yang jadwal kemenak bukan? Nah, taib. Kalau sudah pakai standar misalnya yang sekarang itu 4 kurang 10 sudah punya perhitungan sendiri gitu. Itu hisab juga, sama hisab. Semua jadwal sholat saat ini tetapkan 1 tahun itu semua pakai hisab. Pakai hisab gitu. Kalau secara perhitungan sudah terpenuhi, ya saran saya pakai standar itu saja. Itu punya hasil ijtihad sendiri. Maka tidak buat sendiri gitu. Kalau mau azannya ikuti itu, sholat subuhnya ditunda misalnya 20 menit sampai 30 menit. Nah itu lebih aman. Tapi insya Allah
ikuti yang sudah ada, tidak masalah. Gitu Nji. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau yang sudah menuliskan secara kertas bisa angkat tangan nanti saya iya. ambil. Jadi mengurangi resiko berbagai semuanya untuk maju. Baik. Kalau perempuan sedang datang bulan, berarti nggak sholat Ji? Boleh nggak tidur sampai lewat subuh? Hukumnya apa? Bu? Nggak sholat subuh karena datang bulan. Boleh nggak tidur sampai lewat subuh? Boleh atau tidak? Hah? Dikencingi setan nggak? Dikencingi setan nggak Bu? Enggak. Oh, nggak ada kewajiban sholat kok. Berarti boleh nggak? Boleh saja. Hukumnya masih boleh. Tenang aja Bu. Bonus untuk ibu. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Bapak bisa langsung? Dua lagi untuk yang bertanya untuk maju bisa atau tulisan. Ustadz, kalau yang lupa tadi terus masih punya wudhu, kan nambah 1 rakaat. 1 rakaat itu apa? Pakai iftitah atau fatihah lengkap saja? Gini, tadi lupa 1 rakaat ya, dia pergi 1 menit, diberitahu tadi kamu sholat zuhur kurang 1 rakaat, tinggal balik kerjakan 1 rakaat lagi. Karena cuma tinggalkan 1 rakaat lagi dikerjakan berarti tidak pakai iftitah, baca al-fatihah. Ya, kalau itu rakaat terakhir al-fatihah saja, terus ruku, bangkit, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, nah tahiyat akhir. Itu saja yang dilakukan. Ada lagi? Monggo Bu, mau nanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, saya secara agama masih sangat mungkin. Jadi saya sebelumnya bekerja dengan orang muslim, di mana di dalam berhijab dan untuk sholat itu kami sangat susah. Seperti itu. Sebelumnya di mana? Saya bekerja dengan orang muslim. Oh, terus bekerjanya akhirnya untuk ibadah susah. Sangat susah, karena kami itu sangat mengumpulkan perjalanan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bekerja dengan orang yang menurut saya sangat inspiratif dan beliau mengajak kebaikan dan yang memberikan kebaikan. Pertanyaan saya beberapa minggu ini saya tidak bisa mendengarkan azan. Saya tidak tahu apakah keberkahan saya diambil atau bagaimana, tapi saya sampai jauh saya di rumah sendiri saya tidak bisa mendengarkan azan, padahal di belakang rumah saya itu masjid sampai rumah saya itu musola seperti itu. Kenapa tidak mendengar azan? Saya tidak tahu, tapi saya jarang sekali bisa mendengar azan. Bahkan sampai seminggu ini saya tidak mendengar azan. Sholat 5 waktu? Insya Allah saya sholat 5 waktu. Bukan, maksudnya azan di sholat 5 waktu nggak pernah dengar? Iya. Makanya saya bingung dengan diri saya sendiri, apa yang terjadi dengan diri saya seperti itu. Tapi insya Allah saya tetap dengan sholat 5 waktu. Sampai saya menyebutnya di HP sendiri untuk mengingatkan diri saya sendiri untuk terus sholat seperti itu. Terus yang kedua saya mau menanyakan masalah ruqyah. Saya masih ragu dengan ruqyah. Katanya ruqyah itu kan antara boleh dan tidak boleh. Nah, sedang saya bingung dengan diri saya sendiri, apa yang terjadi dengan diri saya. Nah, coba di ruqyah saja Bu. Ruqyah boleh. Meminta di ruqyah masih boleh, yang penting tawakalnya, yakinnya penuh pada Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi minta di ruqyah saja. Kayaknya ada sesuatu. Terus itu setelah saya beberapa hari ini juga bolong-bolong ya, tapi saya mimpi itu selalu hal yang tidak baik, bertemu dengan hal yang tapi orangnya itu aja seperti itu. Iya, makanya ini kayaknya ada sesuatu ya. Coba di ruqyah aja Bu. Cari ada ibu-ibu yang bisa ruqyah, dibantu untuk ruqyah. Makanya saya ingin menanyakan apakah ruqyah itu boleh? Boleh. Minta di ruqyah boleh. Hukum asalnya masih boleh. Yang penting tawakalnya penuh pada Allah.
Yang penting cari orang yang ahli, tidak dengan bacanya macam-macam selain ayat Al-Quran atau hadis saja gitu. Gitu Nji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan ada lagi. Bisa bertanya langsung ataupun lewat kertas. Oh iya. Silakan jawab langsung atau kertas. Ya, Bu Endang. Zikir setelah sholat fardu, ya. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit. Dhaif hadisnya. Dhaif. Iya. Enggak usah tambahkan itu. Lemah. Saya nilai dari pembahasan yang lainnya lemah. Iya. Dapat kritikan hadis itu. Baik, ada lagi? Ada lagi silakan atau yang mau menulis di atas. Baik. Kalau tidak ada, enggak ada, Bu Partini? Betul? Baik, pengumuman nanti yang ini kita akan lanjut lagi. Ya, bulan depan itu ada daurah tapi di Dafam. Nanti pengurusannya nanti tanya ke panitia. Kemudian ini akan lanjut di sekitar Januari atau Februari. Akan saya lanjutkan lagi dengan buku ini insya Allah. Kemudian untuk kajian Rebu sebenarnya sudah mulai di Sekar Kedaton, tapi dengan keterbatasan nanti bisa tanya infonya juga pada panitia karena dibatasi jumlah hanya sekitar 30 saja. Kalau mau diikuti bisa langsung tanyakan pada ibu-ibu panitia untuk mengikuti kajian rutin tersebut. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, kita dijauhkan dari tipu daya setan, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, senantiasa dikuatkan oleh dengan zikir, dan terus diberikan kesabaran di masa-masa pandemi seperti ini. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.